Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Sabri Syakif dengan NIM 21051204069TIB. Di sini saya akan membahas standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA-AIA strip 568A dan TIA-AIA strip 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Ada ISO, ada TIA, ada IEEE, ada ITU, ada IETF. ISO atau International Organization for Standardization. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali yang sudah kita ketahui saat ini, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO IE 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System ISMS. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. TIA atau Telecommunication Industry Association. Telecommunication Industry Association atau TIA merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA-AIA yang sudah kita ketahui yaitu TIA-AIA strip 568A dan TIA-AIA strip 568B. Bagi anak TKJ, pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan crimping kabel. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan yang dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu yang pertama IEEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. Yang kedua IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau WiFi. 3 IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. Itu atau International Telecommunication Union
International Telecommunication Union atau itu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan I2R atau International Telecommunication Union Radio Communication sektor untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian kerjasama internasional antar bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R. IETF atau Internet Engineering Export merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sebenarnya masih banyak lagi organisasi untuk standarisasi yang lainnya yang masing-masing mempunyai tugas sendiri. Tapi sini hanya memaparkan 5 organisasi saja yang sudah saya pilih yang berhubungan dengan jaringan komputer. OSI vs TCP/IP. Apa itu model OSI? Model OSI adalah model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Interkoneksi sistem terbuka model OSI juga mendefinisikan jaringan logis dan secara efektif menggambarkan transfer paket komputer dengan menggunakan berbagai lapisan protokol. Apa itu model TCP/IP? TCP/IP membantu Anda menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana Anda dapat mengirimkan data di antara mereka. Ini membantu Anda untuk membuat jaringan virtual ketika beberapa jaringan komputer terhubung bersama. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini secara khusus dirancang sebagai model menawarkan aliran byte yang sangat handal dan dari ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. OSI vs TCP/IP. Model OSI dikembangkan oleh ISO Organisasi Standar Internasional. Model OSI memberikan perbedaan yang jelas antara antarmuka layanan dan protokol. OSI mengacu pada interaksi sistem terbuka. OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol perutaian. OSI mengikuti pendekatan vertikal. Lapisan OSI memiliki 7 lapisan. Dalam model OSI, lapisan transport hanya berorientasi koneksi. Dalam model OSI, lapisan data, link, dan fisik adalah lapisan yang terpisah. Lapisan sesi dan presentasi adalah bagian dari model OSI. Ini didefinisikan setelah munculnya internet. Ukuran minimum dari OSI adalah 5 bit. Selanjutnya model TCP/IP dikembangkan oleh ARPANET Advanced Research Project Argesi Network. TCP/IP tidak memiliki titik pembeda yang jelas antara layanan antarmuka dan protokol. TCP mengacu pada protokol kontrol transmisi. TCP/IP hanya menggunakan lapisan internet. TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal. TCP/IP memiliki 4 lapisan. Lapisan model TCP/IP berorientasi koneksi dan tanpa koneksi. Dalam TCP/IP, fisik dan data link keduanya digabungkan sebagai satu lapisan host to network. Tidak ada sesi dan lapisan presentasi dalam model TCP/IP. Ini didefinisikan sebelum munculnya internet. Ukuran header minimum adalah 20 bit. Selanjutnya TCP vs UDP. Jenis layanan TCP. TCP adalah protokol berorientasi koneksi. Orientasi koneksi berarti bahwa perangkat yang berkomunikasi harus membuat koneksi sebelum mentransmisikan data dan harus menutup koneksi setelah mentransmisikan data. Sedangkan jenis layanan UDP protokol berorientasi datagram. Ini karena tidak ada biaya tambahan untuk membuat koneksi, memelihara koneksi, dan mengakhiri koneksi. UDP efisien untuk transmisi jaringan tipe broadcast dan multicast. Keandalan TCP. TCP dapat diandalkan karena menjamin pengiriman data ke router tujuan.
Keandalan UDP, pengiriman data ke tujuan tidak dapat dijamin dalam UDP. Mekanisme pemeriksaan kesalahan TCP. TCP menyediakan mekanisme pemeriksaan kesalahan yang ekstensif. Itu karena menyediakan kontrol aliran dan pengakuan data. Mekanisme pemeriksaan kesalahan UDP hanya memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan dalam menggunakan checksum. Pengakuan TCP, segmen pengakuan hasil. Pengakuan UDP di data segmen pengakuan. Urutan TCP, urutan data adalah fitur dari Termination Control Protocol. TCP ini berarti bahwa paket tiba secara berurutan di penerima. Sedangkan urutan UDP tidak ada pengurutan data dalam UDP. Jika pesanan diperlukan, itu harus dikelola lapisan aplikasi. Kecepatan TCP relatif lebih lama dari UDP. Kecepatan UDP lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien daripada TCP. Transmisi ulang TCP, pengiriman ulang paket yang hilang dimungkinkan di TCP tetapi tidak di UDP. Transmisi ulang UDP tidak ada pengiriman ulang paket yang hilang di user berdasarkan protokol UDP. Panjang tajuk TCP memiliki header panjang variabel 20-60 bit, sedangkan panjang tajuk UDP memiliki header dengan panjang tetap 8 bit. Bobot TCP adalah kelas berat, sedangkan bobot UDP sama dengan. Teknik jabat tangan TCP menggunakan jabat tangan seperti SYN-X atau SYN-X. Sedangkan teknik jabat tangan UDP ini adalah protokol tanpa koneksi, yaitu tidak ada jabat tangan. Penyiaran TCP tidak mendukung penyiaran UDP mendukung penyiaran. Protokol TCP digunakan oleh HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet. Protokol UDP digunakan oleh DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, dan VoIP. Jenis aliran koneksi TCP adalah aliran bed. Jenis aliran koneksi UDP adalah aliran besar. Atas TCP rendah tapi lebih tinggi dari UDP. Atas UDP sangat rendah. Sekian pembahasan tadi mengenai standarisasi jaringan komputer